Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku pengen cerita mengenai pengalamanku merasakan keajaiban sholawat ya. Tapi sebelum lanjut cerita, aku pengen sedikit bahas tentang sholawat. Apa sih itu sholawat? Sholawat itu secara bahasa artinya adalah doa, dan secara istilah artinya bentuk doa dan pujian untuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penghormatan kepadanya. Baik ya teman-teman, dari ayat ini sudah jelas ya bahwa kita orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bersolawat. Nah, dulu aku tuh tahunya itu sholawat ya, sholawat badar, sholawat fatih, sholawat nariyah, dan sejenisnya. Jadi belum tahu kalau ternyata ada sholawat yang pendek sekali ya, seperti sholawat Jibril yang shollallahu ala Muhammad gitu ya. Dan ternyata memiliki banyak banget fadilah. Dulu sering ya di pesantren gitu ya, ustazah gitu menyampaikan untuk sholawat gitu ya. Tapi aku pikir sholawat itu ya fadilahnya untuk mendapatkan syafaat Nabi di padang mahsyar nanti gitu ya. Nggak tahu kalau ternyata bisa juga untuk mengabulkan hajat kita di dunia gitu. Terus di tahun 2012 itu aku pernah melihat acara Ustadz Yusuf Mansur, dan di sana Ustadz Yusuf Mansur sudah menceritakan tentang keajaiban sholawat. Tapi waktu itu aku belum tergerak hatinya buat dawamin sholawat. Sampai suatu ketika aku sudah menikah 1 tahun belum dikarunia keturunan. Terus aku merasa apalagi ya, usaha apalagi ya. Aku ngerasa aku udah doa, udah program hamil ini itu belum juga hamil gitu ya. Terus aku mikir kayak apalagi ya yang harus aku lakuin gitu. Ternyata sepupuku nyaranin, coba deh kamu lihat postingan Ustadz Yusuf Mansur di Instagram. Di sana ada testimoni sepasang suami istri yang dawamin sholawat, terus mereka itu positif hamil. Nah dari situ aku langsung kayak tergerak hatinya buat dawamin sholawat. Waktu itu sholawat yang aku baca, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa umatihi ajmain. Sholawat seperti itu dibaca, niatnya targetnya itu sehari itu 1000 kali. Cuman kayaknya aku tuh jarang banget yang nyampe 1000. Seringan itu 700 sampai 700, 800 itu biasanya aku udah kayak ketiduran gitu, pulang kerja kan udah sambil tiduran baca sholawat, akhirnya ketiduran gitu ya. Nah itu aku dawaminya kurang lebih selama 1 tahun. Terus suatu ketika aku lagi buka-buka Instagram gitu ya, aku tuh ngeliat ada postingannya artis Nina Zatulini. Dia tuh lagi di endorse sama kurma muda dan buah suryat gitu. Aku langsung coba buat kepoin Instagram kurma muda itu. Terus akhirnya di awal Oktober 2017 itu aku order kurma muda dan buah suryat. Terus aku dan suami tuh mulai konsumsi di awal Oktober. Nah jadwal mens aku itu biasanya di akhir bulan. Pas di akhir bulan Oktober ternyata aku itu masih menstruasi, artinya aku belum berhasil hamil. Tapi waktu itu aku rencananya nih pengen program hamil
kurma muda dan buah suret ini 3 kali gitu ya. Terus pas yang pertama belum berhasil, aku nyoba buat yang kedua kalinya. Terus di awal November aku konsumsi lagi, tapi aku nggak pakai kurma mudanya, aku sama suami cuman konsumsi buah suriatnya aja. Dan di panduan buat konsumsi buah suriat itu ternyata ada harus baca doa yang pengen memiliki keturunan, sama harus sholawat 3 kali gitu kan. Ternyata buah suriat yang aku order kedua kali itu berbeda banget sama yang aku order pertama kali. Jadi yang pertama itu buahnya besar-besar, wangi banget, terus bagus gitulah pokoknya, fisik buahnya itu bagus. Dan di orderan buah suriatku yang kedua ternyata itu kecil-kecil, terus kayak kusem gitu kan, terus kayak nggak seger gitu. Terus aku mikir, kok jelek banget ya buah suriatnya ini gitu kan. Tapi ternyata pas di akhir bulan November yang seharusnya aku menstruasi, ternyata itu aku telat mungkin sekitar 4 harian atau berapa gitu. Terus aku beraniin diri buat tes pack, dan ternyata pas aku tes pack hasilnya garis 1 teman-teman, masih garis 1. Terus aku mikirnya ya udahlah, aku bakal coba sekali lagi gitu kan. Terus itu paginya ya teman-teman. Terus sorenya habis maghrib itu pas banget di tanggal 2 Desember, di hari ulang tahun pernikahan aku sama suami. Itu habis maghrib aku keluar flat. Terus aku mikirnya, wah ini mah benar-benar emang aku menstruasi dan mungkin belum hamil sekarang gitu. Tapi setelah flag itu nggak keluar lagi, besoknya sampai beberapa hari aku nggak keluar darah lagi gitu ya. Akhirnya aku beraniin diri buat beli tes pack lagi. Pagi-pagi aku tes pack, dan ternyata garisnya masih 1 teman-teman. Terus sambil aku liatin tes packnya, dalam hati aku berdoa, ya Allah, aku pengen banget melihat garis 2 di tes pack ini ya Allah. Kapan ya aku bisa melihat garis 2 di tes pack ya Allah gitu kan. Terus tapi tetap garisnya tetap 1. Terus aku taruh, udah hampir aku buang ke tong sampah, tapi aku mikirnya nantilah aku lihat lagi setelah aku sholat subuh gitu kan. Dan ternyata setelah wudhu aku lihat lagi tes packnya, itu ada kayak sama di garis 2 teman-teman. Terus aku langsung tanya ke suami, Mas ini kayak garis 2 deh gitu kan. Terus oh iya kayak garis 2 gitu kan, tapi masih kurang jelas. Terus aku matiin lampu, terus aku foto pakai HP, dan disitu kelihatan jelas garis 2-nya. Aku sama suami tuh kayak yang bengong, nggak percaya, terus speechless banget, pokoknya bingung waktu itu. Terus setelah agak siang aku sama suami ke bidan, terus kata bidan katanya ini sih udah hamil gitu ya. Aku udah disuruh buat konsumsi susu ibu hamil, terus tapi untuk memastikan ini ada janin di rahim atau enggak itu harus USG kan. Terus beberapa hari kemudian aku USG dan ternyata beneran hamil. Terus aku tuh kayak ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa hamil gitu kan. Setelah 2 tahun penantian akhirnya dikasih hamil. Aku sama suami tuh bersyukur banget. Terus ini kan artinya kayak hajat aku tuh buat pengen hamil terkabul gitu ya. Tapi setelah itu pun aku nggak ninggalin sholawat gitu ya. Aku tetap sholawat, cuman sholawatannya itu aku malah berkurang gitu ya. Jadi sholawat pagi 100 kali, sholawat sore itu 100 kali gitu kan. Karena waktu itu kan aku kerja juga, terus
mual muntahnya itu beneran parah banget gitu ya. Jadi aku kayak nggak kuat gitu kan, kayak kepengen tidur terus gitu kan. Jadi bacanya cuma 100 pagi dan 100 sore itu sholawatannya. Terus karena hajatku yang pertama udah terkabul, terus hajatku yang kedua ini yang aku sholawatinya ini adalah supaya aku dan bayiku tuh sehat, terus aku bisa melahirkan secara normal. Itu keinginanku yang utama banget waktu itu, adalah bisa melahirkan secara normal. Terus setelah, singkat cerita gitu ya teman-teman, setelah aku udah 9 bulan, terus udah HPL juga nih teman-teman, tapi ternyata itu tuh lewat dari HPL, aku sama sekali belum kontraksi atau apapun, padahal udah lewat 10 hari dari HPL. Terus aku ke bidan, terus kata bidannya ini sih harus disesar bu gitu kan, karena udah lewat HPL-nya udah lama gitu, takutnya ketubannya udah keruh atau udah berkurang atau apa gitu kan, bahaya juga buat janinnya, buat bayinya. Terus aku tuh kayak lemes banget, ya Allah, aku tuh kayak kok aku nggak dikabulin sih doanya gitu kan. Terus pas pulang ke rumah, aku nangis di rumah, aku langsung kayak ngobrol sama suami, ya Allah mas, kenapa doaku nggak dikabulin, padahal aku udah sholat malam, aku udah sholat hajat gitu kan, udah doa, udah sholawatan, kenapa malah gak dikabulin? Aku pengen banget melahirkan secara normal gitu kan. Terus aku tuh waktu itu kayak suuzon gitu sama Allah, ya Allah kenapa aku gak dikabulin doanya gitu. Aku udah kayak udah takut banget kan sama yang namanya sesar gitu kan. Terus akhirnya aku WA teman aku yang kebetulan punya kasus yang sama kayak aku gitu kan, terus mau melahirkan cara sesar tapi ternyata bisa normal gitu. Terus temanku bilang ini katanya suruh cari dokter atau bidan yang pro sama melahirkan secara normal. Waktu itu aku langsung kepikiran buat pindah bidan. Aku langsung pindah bidan, dan bidan ini tuh mau menolong aku melahirkan secara normal, tapi syaratnya aku harus USG dulu buat cari tahu nih air ketubannya masih cukup atau enggak gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya air ketuban itu masih cukup. Terus aku dikasih induksi pil gitu kan ya, itu satu butir pil gitu ya, dibagi jadi 4 dan diminumnya di pagi, siang, sore gitu. Nah itu udah 4, udah aku konsumsi semua, ternyata belum mules juga ya teman-teman, belum mules. Akhirnya aku ke bidan lagi, dikasih lagi, belum sempat dikonsumsi, pas malam jam 11-an gitu aku udah mulai kontraksi, udah keluar cairan darah gitu ya. Terus kata bidannya aku suruh langsung ke klinik aja gitu ya, untuk dicek sudah pembukaan berapa. Dan sekitar jam 2 gitu, jam 2 malam aku dicek, dan itu udah pembukaan 2. Terus sampai pagi, sampai jam 7 pagi itu lama-lama udah mules banget, udah sakit banget rasanya. Terus sampai sekitar mungkin jam 9 itu udah pembukaan lengkap, tapi ternyata kepala bayinya tuh nggak turun-turun teman-teman. Jadi dari nungguin kepala bayi turun itu lama banget, nggak turun-turun, padahal itu udah pembukaan lengkap. Terus bidannya bilang begini, nanti kalau sudah jam 11 belum keluar juga bayinya, ini mah harus disesar gitu. Terus aku langsung, ya Allah, aku pasrah banget ya, aku pasrah banget sambil dalam hati sholawatan, pasrah banget. Tapi aku juga sedikit ada optimis gitu ya, ya Allah, aku udah berjuang ngerasain yang namanya kontraksi gitu ya, pembukaan lengkap sampai 10, masa iya sih harus disesar gitu ya. Aku tetap dalam hati sambil sholawatan gitu. Dan akhirnya pas jam 11 siang itu
aku berusaha ngelahirin secara normal, dan itu sampai perut aku didorong-dorong seperti itu ya teman-teman, karena emang nggak turun-turun, kepala bayinya langsung jam 11 pas itu bayi aku lahir. Aku langsung kayak suami langsung seneng gitu kan, langsung bilang itu bayinya udah lahir gitu kan, anak kita udah lahir gitu. Terus tapi aku tuh kayak yang bengong aja, aku benar-benar ya Allah ternyata seperti ini ya merasakan lahiran gitu ya. Terus aku merasa bersyukur juga aku bisa ngelahirin secara normal, karena emang aku itu takut sekali sama yang namanya sesar gitu ya. Alhamdulillah banget akhirnya doaku terijabah gitu ya, keinginanku untuk hamil, untuk bisa melahirkan secara normal itu terijabah, terkabul. Itu aku merasa sih keajaiban sholawat yang aku dawamin itu bisa mengabulkan doa-doaku gitu ya teman-teman. Terus akhirnya alhamdulillah aku sehat, bayiku juga sehat. Terus aku merasa bersyukur banget ya teman-teman. Nah begitulah teman-teman ceritanya. Lain kali aku bakal cerita lagi dengan cerita keajaiban sholawat yang lain lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menambah semangat kita untuk bersholawat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, supaya aku semangat bikin video-video aku yang lain. Terus buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar sholawat atau mungkin pengen cerita tentang keajaiban sholawat, kalian bisa WA aku di nomor ini ya. Atau bisa juga kalian DM di Instagram aku di sini. Di follow juga ya teman-teman. Oke teman-teman, satu kalimat untuk kita semua. Tokles sholawat murah, sedikit bicara berbanyak sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.